Ini masih baru-baru banget dan masih hangat. Ini adalah generasi yang ketiga. Nah, yang dimana bentuknya jauh berbeda. Jadi kita mengukurnya jauh lebih enak karena sudah di set terlebih dahulu di sini nih. Nah, jadi sangat mudah sekali. HPL. Nah, gue pengen potong di bagian tengah. Nah, seperti ini. Ini sangat mudah dan kita tidak usah repot lagi. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel G3. Dan kali ini dulu kita pernah membahas yang namanya alat cutting tool. Ini dari Varotech. Nah, jadi di sini dari mulai generasi pertama ya, di sini dari mulai generasi pertama, generasi kedua ya, dan di sini ada generasi yang paling akhir yaitu adalah generasi 3. Nah, gue sempat ngebahas yang generasi pertama ya, tapi gue nggak sempat ngebahas generasi yang kedua. Lebih dulu sudah kita pakai dan kita belum pernah bahas. Dan kali ini udah keluar yang generasi 3. Lucu ya, lucu. Tapi nggak apa-apa ya. Tapi kali ini gue baru memiliki kesempatan. Dan kali ini mungkin gue pengen ulas secara sekaligus ya. Untuk generasi yang kedua dan generasi yang ketiga. Nah, ini 100% karya anak bangsa. Ini adalah made in Comal, luar biasa. Nah, jadi sudah merasa cukup sukses untuk di generasi yang pertama ya. Di sini yang warna hitam dan Varotech merilis kembali untuk yang generasi kedua. Nah, benefitnya apa nanti gua akan jelaskan, dan ini masih baru-baru banget dan masih hangat. Ini adalah generasi yang ketiga. Nah, yang dimana bentuknya jauh berbeda antara 1, 2, dan 3 ya. Kalau kita bisa lihat ini sangat berbeda sekali. Nah, apa yang membedakan dari cara kerjanya yang membedakan? Untuk generasi yang pertama ini dia jual dengan harga di 550.000. Dan untuk yang generasi 2 dia jual dengan harga di 700.000. Dan generasi ketiganya lu bisa dapetin dengan harga di 600.000. Untuk ketiga produk tersebut gue akan sertakan linknya di deskripsi. Kalian harus cek, dan sekarang kalian bisa membelinya di officialnya Varotech di Tokopedia. Nanti gue akan sertakan untuk link pembelian ke kalian. Dan buat kalian yang ingin tahu info menarik ya, atau apapun tips and tricks untuk cara penggunaan dan yang lain-lainnya, langsung aja untuk di follow Instagramnya Varotech. Nanti gue akan sertakan juga untuk linknya. Nah, di sana banyak sekali ya buat varian warnanya ada apa aja, dan bukan cuma hanya warna merah saja, akan tetapi untuk generasi 1, 2, dan 3 itu bervarian sekali warnanya. Mulai dari kuning, mulai dari ya kalian tim kuning, tim merah, biru, hitam, biru dongker. Nggak ada ya, nggak ada. Jadi cuma hanya setahu gue ada hitam, kuning, merah, ya terus apa lagi ya, gue lupa. Nah, langsung di follow aja biar lu nggak penasaran. Oke? Untuk ketiganya sama-sama kita untuk memotong HPL ya. Nah, akan tetapi caranya aja yang berbeda. Gue langsung praktekin ke kalian. Oke, ini untuk yang V1. Nah, V1 kegunaannya lebih kayak untuk memotong, dan kita juga bisa bikin edging. Akan tetapi edgingnya kita memanfaatkan fans dari mana pada work table ini sendiri. Nah, contoh misalnya kita mau bikin 1 cm, 2 cm. Nah, kita tinggal diatur sendiri aja, dan kita menggunakan fans atau dinding ya dari mana pada table ini sendiri. Nah, oke, seperti ini kita akan contohkan. Nah, ini yang kegunaan lebih pada untuk V1 ya. Nah, V1. Nah, kita agak sedikit bingung. Dimana kalau misalnya kita memotong dan harus mengatur fansnya. Jadi yang tadi gue bilang digunakan dari mana pada si work table sini sendiri atau workbench. Nah, jadi kita harus di setup ini lebih apa ya? Lebih bukannya nggak bisa, tapi agak kurang efisien. Dan di sini dirilisnya untuk V2. Nah, jadi kita tinggal atur. Misalnya kita mau bikin di sini ada 1 cm, 2 cm. Nah, di sini jadi kita tinggal setup aja nih, tinggal di setup aja. Nah, di sini jadi si HPL-nya ini dia masuk ke dalam gap yang ini yang sudah diberikan dari Varotech. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita mengukurnya jauh lebih enak ya pada saat kita ingin membuat si edging. Nah, jadi kita mengukurnya jauh lebih enak karena sudah di set terlebih dahulu di sini nih. Nah, jadi sangat mudah sekali. Nah, contoh ya. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi kita mengukurnya tuh jauh lebih enak. Nah, dan dia tidak
Jadi dia jauh lebih merata, jauh lebih merata. Nah, kita akan coba ya. Nah, seperti ini. Nah, dia jauh lebih merata dan lebih simpel yang pastinya. Nah, ya. Nah, jadi kita tuh motongnya, kita tidak memerlukan lagi yang namanya contoh ya, nih kayak gua mau motong gini. Nah, dia jauh nih dari si workbench-nya nih. Jadi kita tidak usah menggunakan fence yang ada di workbench ini, cuma hanya penyangga aja untuk menyeimbangkan. Nah, seperti ini. Kalian bisa lihat. Nah, ini jauh lebih enak. Nah, ya. Nah, jadi kegunaannya seperti tadi gua katakan, bukannya di V1 tidak bisa memotong seperti ini, akan tetapi susah. Ya, kita misalnya ya tadi gue bilang, dari ukuran satu dan ukuran kedua di kita belum tentu sama, ya. Tapi kalau ini kalau memang kita sudah sudutnya sudah dapat, ya, sikunya sudah dapat, nah kita langsung tinggal mengikuti aja. Nah, ya. Nah, ini jauh lebih enak. Oke. Nah, kita lihat di sini. Ya, tuh. Jauh lebih mudah, kita bisa mengulanginya beberapa kali. Nah, jadi ukuran satu ataupun sampai ukuran yang kita potong berkali-kali, nah, dia akan sama. Nah, seperti ini. Nah, ya. Nah, ini dia menghasilkan ukuran yang sama. Nah, ini yang didapat dari V2. Nah, bukannya berarti tidak bisa dikerjakan menggunakan V1, akan tetapi di V1 tadi gue bilang kita lebih susah, ya, lebih susah. Bukannya nggak bisa, tapi lebih sulit. Nah, di sini dirilislah yang lebih mudah. Jadi alat ini bisa kita ngetrim pinggir ataupun kita bikin edging seperti ini. Nah, ya, nah kita potong 4 kali dengan ukuran yang sama nih, sangat mudah. Nah, untuk yang V3 seperti apa? Nah, jika misalnya di sini kalau kita bisa lihat. Di sini ada HPL di depan lu. Kita motong sisi ya. Dengan V1 dengan V2 kita bisa memotong di setiap sisi, di semua sisi. Akan tetapi kita tidak bisa untuk memotong bagian tengah. Anggap ini HPL 1 lembar, gue pengen potong di bagian tengah. Aduh, gimana mau motong ya? Nggak mungkin. Secara di sini aja maksimalnya ya. Nah, kalian bisa lihat ya, kurang lebih sekitar di 10 cm. Nah, kalau ini agak gede sedikit, tapi kurang lebih tetap aja kita nggak akan bisa motong di tengah ya. Nah, atau kita mau bikin ini lebih panjang dan ini tidak mungkin. Nah, disinilah hadirnya V3 yang dimana kita bisa memotong di bagian tengah dengan mudah. Anggap ini 1 lembar HPL. Nah, gue pengen potong di bagian tengah. Nah, seperti ini. Ini sangat mudah dan kita tidak usah repot lagi. Nah, ya, lo bisa lihat. Jadi gua memotong di bagian tengah itu lebih mudah menggunakan dengan V3. Nah, untuk masalah bearing, kalau di sini kita mengadjust bearing untuk di V1 dan V2 dia cukup ada adjustable-nya di sini. Ya. Nah, di sini naik turunnya dia memang jauh lebih mudah. Nah, bukan berarti yang V3 tidak bisa kita adjust untuk bearingnya. Di sini sangat bisa sekali. Nah, bedanya untuk V3 di saat kita ingin mengadjust bearing, nah kita cukup hanya mengendorkan 1 baut saja yang ada di bagian kiri seperti ini. Nah, setelah ini kita kendorkan, nah ini kita tinggal adjust. Nah, kalian bisa lihat ya, di sini bisa naik dan turun. Kita bisa mengukur gap atau jarak ya, atau jarak dari mana pada si bearing tersebut. Nah, jadi sangat mudah sekali. Setelah dirasa cukup, kita tinggal kencangkan. Nah, ya, setelah dirasa cukup, kita tinggal kencangkan. Nah, dan ya, alhasil sudah kuat semua. Dan sekedar info. Untuk generasi 1, generasi 2, dan generasi 3, di sini menggunakan bearing yang sama. Jadi di saat kalian merasa sudah agak tumpul dan ingin membeli partnya, yaitu bearing ini sendiri, nah kalian tinggal membeli saja. Kalau misalnya kalian kalian sudah punya yang V1, V2, ataupun V3, nah di sini bearingnya sama ya. Jadi kita bisa membeli partnya, jadi 1 part ini untuk ketiga produk yang berbeda. Di sini menarik sekali. Dan untuk V3 ini juga dia bukan berarti dia tidak bisa memotong untuk di sisi pinggir. Oh, sangat bisa sekali. Jadi sama aja seperti ini. Dan kita juga sebetulnya bisa membuat yang namanya edging. Kita juga bisa membuat edging dengan mengandalkan fence yang tadi gue bilang di workbench ini sendiri. Nah, akan tetapi sulit untuk mengukurnya. Jadi kalau misalnya kalian bertanya, jadi beli yang mana bang? Beli ketiga-tiganya itu jauh lebih menarik ketimbang kalian memiliki satu ya. Jadi kalau untuk Varotech punya 3 tidak masalah, kalau istri cukup punya 1 aja. Ya, jadi memang setiap produk ini memiliki keunggulan dan kekurangan yang berbeda-beda.
Bukan cuma hanya cutting tool ini aja. Sebetulnya semua alat, gue selalu bilang ke kalian, semuanya pasti akan memiliki kekurangan dan kelebihan. Dan makanya hadirnya dengan beberapa generasi. Nah ini sebetulnya ada penyempurnaan. Dan ada yang kita bisa, contoh, ini dia lebih unggul atau dia lebih punya peranan di saat kita ingin membelah multiplex di bagian sisi tengah. Yang dimana terkadang kita, kalau gue pribadi suka menggunakan table saw. Nah agak sedikit susah karena lebar, takut patah dan lain sebagainya. Tapi di saat kita memiliki Varotech V3 ini, kita sangat lebih leluasa di saat kita ingin memola si multiplex tersebut ya. Nah, apalagi yang notabene workshop gue itu kecil. Ya, gue kalau misalnya bawa satu lembar multiplex itu ke dalam keadaan utuh, itu agak repot banget gitu. Kecuali kalau misalnya nanti mungkin ya, insya Allah di tahun depan kita G3 punya workshop yang 500 meter ya, 1000 meter, wah itu enak ya. Jangan kan satu lembar ya, 10 lembar aja gue gasak istilahnya begitu. Nah akan tetapi, nah dengan adanya Varotech V3 ini mempermudah sekali untuk pekerjaan gue yang pastinya. Dan tetap ya, kalian tetap harus memiliki yang, kalau menurut gue kalian harus, bang lebih efisiensi mana? Kalau menurut gue, kalau gue pribadi ya, gue lebih punya V2 dan punya V3 itu udah cukup ya. Nah itu udah cukup. Nah tapi memang kalau kalian, bang V2 nya gede banget, gue pengen yang compact, ya mau nggak mau kalian beli yang V1 gitu. Tapi kalau misalnya dari gue pribadi, gue punya V2 dan punya V3 ya, ini udah lebih dari cukup ya. Buat bikin edgingnya gue pakai V2 ya, buat ngebelah tengahnya gue pakai ini ya. Nah ataupun kita juga untuk ngetrim pinggirannya ini lebih enak. Tapi kalau misalnya kita untuk membuat edging, gue udah nggak ada tawar menawar lagi, gue harus menggunakan V2. Dan ini bener-bener sangat membantu. Lo bisa lihat hasilnya, keempat produk ini bener-bener sama banget ya, luar biasa hasil potongannya. Dan matanya udah nggak usah diragukan lagi, dan bener-bener tajam banget ya dari mata Varotech ini, luar biasa. Oke, gue rasa cukup sampai di sini, dan gue akan sertakan untuk link pembeliannya. Kalian harus cek di deskripsi. Gue akan sertakan mulai dari yang Gen 1, Gen 2, dan sampai yang generasi 3. Semoga bermanfaat. Gue Gugun pamit undur diri. Kita bertemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum.